Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali kita hari ini pada mata kuliah Logika dan Berpikir Kritis di TM yang ke-6. Semangat sekali karena dengan bertambahnya TM kita akan terus gitu ya menggali kemampuan kita, membekali keilmuan kita di dalam hal bagaimana kita memiliki pembekal sebagai seorang mahasiswa akademisi nantinya yang akan berpikir di dalam kemampuan berlogika dan berpikir kritis. Hari ini kita akan membahas tentang hukum logika. Apa sih sebenarnya nanti itu adalah tentang hukum logika? Adapun apa namanya hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam sub pokok bahasan kita di dalam berlogika. Pasti teman-teman akan bertanya, hukum logika itu kenapa sih begitu ya? Kita harus mempelajari tentang hukum logika itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, sahabat logika dan berpikir kritis yang luar biasa, kita mempelajari hukum logika karena logika adalah dasar berpikir benar dan sistematis. Sekali lagi, dasar berpikir benar dan sistematis. Nah, untuk itu, ayo coba kita lihat kenapa sih alasan-alasan ini menjadi dasar begitu ya kita untuk mempelajari hukum logika. Tentunya adalah alasan mengapa kita mempelajari hukum logika ini adalah satu, melatih berpikir benar dan konsisten. Di mana hukum logika akan menjaga kita agar pikiran kita tidak bertentangan, tidak rancu, dan tentunya adalah yang terpenting adalah tidak salah arah. Kemudian juga yang kedua adalah kita bisa untuk membedakan benar dan salah di dalam penalaran. Dengan logika kita bisa untuk menilai apakah argumen itu sahih atau hanya kelihatan meyakinkan, tapi sebenarnya tidak benar atau keliru. Yang ketiga, ini merupakan hukum logika ini merupakan dasar ilmu pengetahuan dan filsafat. Semua ilmu menggunakan logika, teman-teman, menyusun teori, kemudian melakukan analisis dan tentunya menarik kesimpulan. Tentunya juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentunya akan membantu kita di dalam berkomunikasi. Apa itu? Misalnya menjelaskan ide secara runtut dan jelas dan diterima oleh orang lain di dalam kita menyampaikan gagasan-gagasan kita. Tentunya juga dengan kita mempelajari di dalam hukum logika ini adalah menghindari kesalahan dalam berpikir. Kemudian dan yang terpenting lagi ini adalah kita bisa meningkatkan daya kritis dan analisis kita. Logika ini nanti akan membantu kita untuk menilai informasi, memberikan keputusan, dan tentunya adalah memecahkan masalah dengan yang lebih cepat, gitu ya. Jadi tentunya sangat penting ya. Ketika kenapa sih hukum logika ini saya pelajari gitu ya? Karena dengan ini berarti kita harus mampu, kita bisa untuk berpikir sehat, begitu ya, kritis, sistematis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmiah di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu ya, maupun di dalam dunia akademik. Ayo, berarti menu-menu kita di dalam mempelajari hukum logika dasar ini akan kita pelajari ada 4 hukum logika dasar. Apa itu? Satu atau adalah law in identity, kemudian identity, kemudian yang keempat adalah law of non-contradiction, yang ketiga adalah law of included middle, dan yang keempat adalah law of sufficient reason. Teman-teman sekalian, ayo kita bahas persatu persatu. Masih semangat tentunya, begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita mempelajari tentang hukum logika dasar, begitu ya, maka pertama adalah kita akan melihat bahwa
John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873 menyebutkan bahwa postulat-postulat universal semua penalaran ini merupakan atau disebut dengan universal postulated of all reasoning gitu ya. Jadi tapi sementara juga ada ahli yang menyatakan Friedrich Uberbeck ini tahun 1826 sampai 1871 menyebutkan aksioma inferensi. Apa itu? 3 dari hukum dasar juga dirumuskan oleh Aristoteles, sedangkan satu lagi ditambahkan oleh Groville Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang law of identity, ini sebenarnya apa begitu ya? Jadi segala sesuatu itu ada di dalam dirinya sendiri. Contohnya P sama dengan P ya. Kemudian manusia adalah manusia, tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, kemudian ini hukum yang kedua, ini adalah law of contradiction. Apa ini? Jadi kalau kita bicara tentang law of contradiction atau hukum kontradiksi gitu ya, ini sebenarnya adalah sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan tidak memiliki sifat tertentu itu. Artinya tidak mungkin P sama dengan H dan sekaligus P tidak sama dengan H. Artinya apa begitu ya? Jadi contohnya ini saja gitu ya. Artinya air panas tidak bisa sekaligus panas. Tiba-tiba panas itu tidak. Pada saat yang sama dalam kondisi yang sama. Jadi air panas tidak bisa sekaligus tidak panas. Ya panas pasti gitu ya. Artinya ini tidak bisa untuk digantikan. Selanjutnya apa teman-teman gitu ya. Kita akan melihat juga yang hukum dasar logika yang ketiga ini adalah hukum eksklusi atau law of include middle atau disebut dengan hukum eksklusi. Apa itu? Begitu ya. Segala sesuatu itu pasti memiliki sesuatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu tidak ada kemungkinan yang lain. P sama dengan Q atau P tidak sama dengan Q. Kalau boleh Bu Hani apa namanya memberikan contoh misalnya ya. Jadi kalau P sama dengan H atau P tidak H itu berarti adalah apa namanya eksklusinya adalah hari ini hujan atau tidak hujan. Tidak ada pilihan ketiganya dalam pengertian logis. Hari ini hujan atau tidak hujan. Nah, artinya teman-teman sekalian dan yang keempat ini adalah tentang hukum cukup alasan ya, law of sufficient reason. Jika terjadi perubahan pada sesuatu perubahan itu haruslah didasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum inilah disebut juga dengan pelengkap hukum identitas ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang ada atau terjadi tanpa alasan yang cukup. Jadi apa namanya? Misalnya contohnya, jika seseorang berkata air mendidih pada 100 derajat Celcius, maka harus ada alasan ilmiahnya. Mengapa begitu? Jadi misalnya karena tekanan udara normal, sifat fisika, air, dan lain sebagainya. Kan begitu. Kemudian juga contohnya teman-teman. Jika teman-teman ini mengambil keputusan, saya memilih jurusan kuliah, maka juga harus memiliki alasan yang cukup. Apa itu alasannya? Mungkin teman-teman akan mengatakan minatnya. Mungkin ada juga yang prospek kerja atau bahkan dari aspek kemampuan. Nah,
Sehingga inilah teman-teman sekalian yang menjadikan hukum dasar logika. Teman-teman sekalian, jadi hukum atau azas adalah aturan-aturan pokok berpikir logis. Hukum logika yang pokok itu ada 4, teman-teman, begitu ya. Ada prinsipium identitas di mana tiap-tiap hal itu sama dengan dirinya sendiri. Artinya setiap premis itu dinyatakan dengan makna tentang hal yang itu dan bukan yang lainnya, teman-teman sekalian. Kemudian begitu ya. Jadi apa namanya tadi itu ya artinya tiap hal itu adalah sama, tidak artinya setiap premis menyatakan sebuah makna. Penjelasannya apa? Makna dari prinsip ini adalah bahwa jika kebenaran isi satu proposisi diakui, maka semua kesimpulan yang lain ditarik dari proposisi itu juga harus diakui. Jika sesuatu diakui namun simpulan yang ditarik daripadanya dimungkiri, maka pengakuan tersebut dibatalkan. Pengakuan tentang sesuatu tidak dapat diakui sekaligus dimungkiri. Teman-teman semuanya, contohnya ini, ya, ada contohnya. Saya menyatakan bahwa berdiri di atas meja itu adalah seekor anjing. Mahasiswa di kelas ini juga menyatakan bahwa berdiri di atas meja itu adalah seekor anjing. Maka yang berdiri di atas meja itu tentunya bukan kucing atau tupai. Benar ya? Jadi kan artinya ada identitas yang jelas sebenarnya di situ itu gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya contohnya juga bisa juga adalah buku adalah buku, begitu ya. Jika kita meminjam sebuah buku, maka yang dikembalikan harus buku, begitu ya. Bukan yang lainnya, bukan benda yang lainnya. Teman-teman semuanya, begitu ya. Selanjutnya ada principium contradiction, gitu ya. Di mana sih sebenarnya tiap-tiap hal itu tidak dapat positif dan negatif dalam waktu yang bersamaan, nggak mungkin. Premis selalu bermakna positif, begitu ya. Tidak dapat keduanya dalam waktu yang bersamaan. Ya, lanjut. Nah, penjelasannya apa? Kalau kita berbicara tentang kontradiksi adalah perumusan negatif dari prinsip identitas. Maka prinsip ini adalah bahwa mentaati prinsip identitas menjadikan diri kita jauh dari kontradiksi. Dengan kata lain, kita tidak boleh membatalkan atau memungkiri begitu saja jikalau sesuatu yang sudah diakui. Teman-teman semuanya. Contohnya apa gitu ya. Jadi contohnya ini contohnya si Badung gitu ya. Nama si Badung, si Fulan gitu ya. Diumumkan tidak lulus dalam ujian pertama. Namun si Nina, ada yang namanya Nina gitu ya, membaca nama Badung lulus di papan pengumuman. Kita berdasarkan prinsip kontradiksi dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin si Badung itu lulus dan sekaligus tidak lulus dalam ujian pertama. Berarti kan artinya kan ya mesti dia itu keputusannya lulus atau tidak lulus. Jika Badung tidak lulus, maka dapat disimpulkan bahwa Badung yang lulus seperti yang tertera di papan pengumuman adalah Badung yang berbeda. Berarti ada namanya Badung A, Badung B, begitu ya. Orang yang berbeda begitu. Jadi ini adalah kontradiktif gitu ya. Atau kasarannya juga begini, atau contoh lain misalnya. Seseorang tidak bisa dikatakan sedang tidur dan tidak tidur. Itu tidak bisa. Pada saat yang sama, jika ia sedang tidur, maka tidak mungkin sekaligus tidak tidur. Wes, gampangannya seperti itu di kontradiksi ini. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan di yang apa namanya di terti eksklusi, gitu ya. Jadi hukum eksklusi, di mana
Kemungkinan yang ketiganya ini tidak ada. Tiap-tiap hal itu haruslah positif atau negatif, tidak ada kemungkinan di luar dua kemungkinan tersebut. Ya. Ayo kita lihat lagi penjelasannya, teman-teman sekalian. Premis, begitu. Premis pasti bermakna satu hal yang dinyatakan dan tidak mungkin mengandung satu hal yang berlawanan dengan yang dinyatakan dalam makna premis tersebut. Hal ini berarti jika ada dua keputusan yang kontradiktoris, pasti salah satu dari diantaranya salah. Sebab keputusan yang satu ini merobohkan keputusan yang lainnya. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Teman-teman semuanya, kita akan mengambil sebuah contoh gitu ya. Nih, Tuan Adit tewas terbunuh dengan satu bekas lubang tembakan di dada. Nah, nih, petugas kepolisian tidak berhasil menemukan selongsong peluru di tempat kejadian. Polisi juga tidak menemukan senjata yang mungkin digunakan untuk menembak. Maka kelas bisa mendiskusikan simpulan logis yang dapat ditarik dari deskripsi di atas. Ya kan teman-teman? Jadi artinya kalau Bu Hanik bisa untuk mencontohkan bahwa lampu kamar itu ada dua kondisi teman-teman ya. Menyala, padam. Kan begitu. Tidak ada kondisi setengah menyala dan setengah padam gitu ya. Kecuali lampunya rusak ya. Sudah mulai mendrip-mendrip bahasanya Bu Hani gitu ya. Berarti dia padam dalam pengertian fungsi utamanya. Gitu ya. Baik, lanjutkan di hukum logika yang apa namanya? Principium rationis sufficientis, di mana ini sebenarnya adalah hukum cukup alasan gitu ya. Jadi tiap-tiap hal yang ada itu mempunyai alasan yang cukup untuk tidak adanya. Ada sesuatu yang pasti memiliki alasan yang cukup untuk menyebabkan sesuatu tersebut ada. Dengan kata lain, segala sesuatu pasti mempunyai sebab. Tidak mungkin sesuatu yang ada itu secara tiba-tiba, begitu ya, tanpa ada sebab mendahulunya. Prinsip ini berlaku pada proses menarik kesimpulan, di mana begitu ya, ada karena terdapat alasan-alasan yang cukup. Baik, lanjut. Nah, maka contohnya apa? Si tuan, si fulan tergeletak tidak bergerak. Ya mungkin mati. Gitu. Kita tidak bisa mendiskusikan berdasarkan keterangan di atas. Apakah sudah cukup alasan kita menyimpulkan si fulan atau si tuan ini mati? Kan belum tentu. Bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia mungkin apa namanya tertidur, kan begitu banyak alasan yang itu memberikan kecukupan begitu ya agar supaya si fulan tadi itu ternyata tidak mati. Atau misalnya mahasiswa ini ya. Jadi mahasiswa jika seorang mahasiswa tidak lulus ujian, pasti ada alasan yang cukup. Satu, bisa jadi tidak belajar. Dua, dia tidak hadir kuliah, artinya dia tidak cukup gitu ya, apa namanya memenuhi untuk mengikuti ujian sehingga dia tidak lulus ujian. Atau bisa jadi tidak memahami materinya. Jadi artinya tidak mungkin mahasiswa ini tidak lulus ujian itu adalah gagal tanpa sebab sama sekali. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mengenal 4 hukum tadi, di mana ternyata kita diajak untuk berpikir, begitu ya, secara runtut, tidak bertentangan, jelas, dan punya dasar di dalam mengambil satu keputusan untuk menjelaskan sesuatu. Baik, tentunya ini juga sangat menarik, begitu ya, bagaimana kemudian kita bisa untuk melihat, begitu ya, apa namanya kondisi-kondisi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman semuanya dan tetap semangat untuk terus belajar gitu ya. Terus untuk berpikir, mengasah kemampuan kita di dalam berlogika dan berpikir kritis. Salam pembelajar sejati teman-teman yang budiman, teruslah menjadi mahasiswa hebat Universitas Airlangga, kebanggaan negeri untuk Indonesia adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat semangat
pagi.